Selamat sore teman-teman semua. Sore, Ci. Sore, Ci. Oke, jelas ya. Sore, Ci. Yuk kita buka kelasnya dalam doa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul untuk pertemuan tugas akhir membahas tentang penyelesaian TA kami. Biar Tuhan berkati kami bisa memahami apa yang harus kami persiapkan untuk penyelesaian TA kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, mari kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang bisa dipanggil untuk hadir pertemuan ini, belum Ustaz, minta tolong dikontak untuk hadir juga ya teman-teman. Setahu saya yang sidang TA hari ini jam 3 tuh Tommy. Kalau tadi pagi Kelvin kan ya. Jadi boleh sampai dikontak, tapi kita tetap jalan aja. Karena hari ini pertemuannya penting, pertemuan terakhir kita nggak ada pertemuan kelas lagi, kecuali nanti mungkin dibutuhkan ya. Kalau ada yang bisa diundang untuk hadir, minta bantuan untuk ikut di kontak. Ya, kita akan dokumentasikan pertemuan kita hari ini. 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang penyelesaian TA. Infonya penting, jadi bagi yang nggak hadir, harus menyimak rekaman ini ya teman-teman. Hari ini itu teman-teman boleh cek di CLS hari ini pertemuan terakhir di mana ada tanggal pengumpulan checklist penyelesaian TA dan publikasi itu di 5 Juli. Kita sudah bahas tentang tanggal ini ya. Jadi itu minggu kedua UAS, hari Senin minggu kedua. Nah, pengumpulannya sih memang ada di Classroom teman-teman. Jadi lengkapi selengkap-lengkapnya. Karena dari situ saya lanjut ke minta nilai ke dosen-dosen untuk paper dan poster teman-teman. Terus saya lakukan hitung nilai, terakhir menyerahkan nilai ke prodi. Jadi tinggal nanti nama Kelvin sih belum saya masukkan ke yang link hasil karya TA ya. Baru 3, Ocin, Alex, sama Stefanus yang udah saya input namanya di situ. Nanti saya tambahkan. Plus nanti kalau sore ada kabar dari Tommy, berarti sudah ada 5 yang selesai Ustadz. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus teman-teman lengkapi. Kita akan bahas di pertemuan hari ini. Cukup banyak, tapi bahannya sih sudah saya upload, jadi teman-teman sudah bisa lihat duluan sih sebenarnya dari kemarin ya. Ini saya bahas pelan-pelan ya. Jadi nanti pada saat teman-teman sudah selesai USTA, ada 2 assignment di Classroom teman-teman. Penyelesaian TA sama publikasi. Isinya apa? Isinya yang penyelesaian TA itu mohon diurutkan ya filenya. Jadi pas ngupload dicek urutannya. Yang pertama ini CD TA. Yang pertama ini CD TA. Jadi kalau biasanya teman-teman kumpulkan ke TU, kumpulkan ke perpus dalam bentuk CD, terus covernya harus warna hijau. Nah di sini kan kita PJJ seperti ini nggak ada pengumpulan CD itu ke perpus dan ke TU. Jadi bentuknya adalah folder. Perpus juga mengumpulkan TA teman-teman itu dalam bentuk file. Seperti itu. Nah, itu si file yang sudah dibuat dalam folder, teman-teman upload di sini. Di zip dulu atau di rar dulu, kemudian di-upload. Nama filenya NRP, nama CDTA, seperti ini. Jadi ini nanti teman-teman kopas aja. Tinggal ganti NRP nama. Supaya penamaannya sama. Terus, perpus akan berikan bukti-bukti kepada teman-teman. Mohon disatukan dalam satu file, namanya NRP nama bukti perpus. Terus ada form bimbingan. Nah, form bimbingan yang di sini form yang sudah ditandatangani oleh pembimbing, koordinator, dan kaprodi. Nanti itu detailnya ada di bagian belakang ya. Terus ada form tidak bimbingan. Ini kalau teman-teman pernah minta izin nggak bimbingan hari ini. Nah, silakan minta tanda tangan ke dosennya. Nggak ada tanda tangan nggak ada tanda tangan kaprodi sih ya. Seperti itu. Terus histori KPTA. Kalau sebelum-sebelumnya teman-teman dengan status KP lulus,
Kalau sekarang karena sudah selesai USTA, teman-teman boleh minta tanda tangan ke pembimbing untuk checklist di tempat TA-nya itu lulus statusnya. Yang terakhir untuk yang assignment ini ada berita acara sidang. Itu tinggal diisi aja, minta tanda tangan ke pembimbing penguji sama koordinator, kaprodi sama dekan. Lalu yang kedua, assignment publikasi. Ini isinya paper. Paper itu ringkasan dari TA teman-teman untuk diupload di strategi.it maranatha.org. Lalu CV, karena biasanya ada instansi yang minta CV teman-teman. Kemudian poster, sama video TA dan exit interview. Jadi sebenarnya ada 4 sih, paper, CV, poster, dan video. Seperti itu. Semua tanda tangan yang diminta ke dosen dan juga dekan, kaprodi, semuanya itu melalui DocuSign, menggunakan DocuSign. Panduannya nanti teman-teman bisa akses lagi kalau lupa. Tapi saya yakin sih teman-teman udah bisa, karena selama ini kan minta izin maju sidang segala menggunakan DocuSign. Seperti itu. Tapi ini saya ingatkan lagi bahwa permintaannya menggunakan DocuSign. Kemudian ada panduan-panduan yang teman-teman perlu perhatikan, sudah tertulis juga sih di instruksi di classroom-nya, tapi ini saya ingetin bahwa panduannya itu mengikuti library.maranatha.edu. Untuk kriteria buku sumbangan, kan teman-teman nanti harus ada sumbangan buku ke perpus, mohon dibaca panduannya. Terus ini panduan lembar pelaksana yang tadi DocuSign ya. Sama ini panduan tentang pengumpulan CD atau laporan TA. Nah, yang lalu itu ada teman kita yang sudah langsung begitu mau sidang, laporannya itu dipecah-pecah, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kalau di sidang itu enggak dipecah-pecah, itu memang satu PDF aja. Tapi nanti kalau pas jadi laporan TA yang ke perpus, nah itu diminta untuk mecah-mecah babnya. Memang ada ketentuannya seperti itu. Jadi ikuti panduan pengumpulan CD dari perpus. Kalau misalkan sampai ada masalah, kontak perpus itu ke Pak Herianto. Ya, ini ada kontaknya juga di folder final juga sudah, di folder yang link 1 juga sudah ada sih, teman-teman bisa lihat kontaknya Pak Herianto. Tapi ini saya catatkan lagi, rangkum lagi buat teman-teman. Kemudian ada info yang harus teman-teman perhatikan ketika sudah selesai USTA. Cek ulang lagi, baca ulang lagi. Di link 1 ini ada folder untuk teman-teman yang TA semester ini. Yang pertama tentang PIN, penomoran ijazah nasional. Kemudian ini tentang informasi dari perpus bagaimana mengumpulkan CD, kemudian sumbangan buku, ini ada infonya di sini. Link Google Form-nya segala ada di surat ini. Kemudian yang ketiga, ini tentang contoh surat keterangan yang dikeluarkan oleh perpus apa aja, yang teman-teman nanti akan buat dalam satu file PDF. Ini ada contohnya di sini. Terus portofolio. Nah, nanti portofolio tanggal 5 Juli. Mudah-mudahan teman-teman ngumpulinnya sebelum 5 Juli ya. Jadi tanggal 4 udah lengkap semua, tanggal 5 kalau kita harus kumpulnya bareng-bareng tuh sudah lengkap, tinggal ngecek aja. Nah, ini dokumen portofolio, nanti ada perubahan sedikit, teman-teman. Jadi setelah teman-teman ngisi poin portofolio, teman-teman tuh diminta untuk memilih kegiatan-kegiatan mana yang mau teman-teman inputkan ke SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, kegiatannya itu terbatas. Per kategori itu hanya 5, jadi teman-teman harus pilih. Nah, kalau teman-teman nggak milih, nanti itu nggak akan muncul di SKPI teman-teman. Jadi nanti kita akan bareng-bareng milih mana kegiatan yang akan muncul di SKPI teman-teman. Artinya saya lihat, teman-teman lihat gitu, benar udah diklik pilihan kegiatannya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir saya terima, ini adalah surat wisuda. Buat wisuda November 2021, alurnya, kemudian panduannya, tanggal-tanggal pentingnya, itu sudah ada dari universitas. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan. Karena ada foto, kemudian ada alur-alur yang teman-teman perlu pahami. Nah, itu semuanya sudah lengkap di sini. Jadi setelah lulus USTA, dokumen-dokumen yang ada di sini, yang ada di instruksi classroom untuk penyelesaian TA, mohon dibaca. Kalau yang di pertemuan ini saya ringkasin supaya teman-teman gampang dapat infonya apa aja sih gitu.
Karena di Classroom teman-teman ada beberapa info yang diulang lagi, linknya diulang lagi, itu buat ngingetin. Tapi tujuannya masuk ke satu tempat yang sama seperti ini. Kemudian setelah itu, kan teman-teman harus lihat juga folder final. Coba dicek infonya, di situ lengkap tentang penyelesaian TA. Tapi kalau misalnya sampai ternyata ada perbedaan, yang valid adalah info yang ada di sini. Ini surat-surat terbaru terkait dengan mahasiswa semester ini. Dia minta bantuan barang-barang di chat. Takut, saya juga nggak berani hapus sih filenya, karena takut ada yang kelewat. Jadi itu semua ada di folder final. Kemudian, ini terkait dengan form bimbingan dan tidak bimbingan. Catatan aja, kalau form bimbingan, itu wajib sudah ditandatangani oleh pembimbing, koordinator TA, dan Kaprodi. Kalau kurang, silakan teman-teman tambahkan file PDF ini kemudian disatukan ya, jadi satu PDF. Kalau yang form tidak bimbingan, yang tanda tangan hanya pembimbing dan koordinator, kalau ada. Kalau misalnya teman-teman nggak pernah bolos bimbingan, nggak pernah minta izin, nggak hadir bimbingan, teman-teman tetap kumpulkan file ini, isi NRP nama saja. Ya, ini tetap dikumpulkan. Kemudian historika PTA, nah ini ya ditandatangani oleh pembimbing dengan status TA-nya lulus. Terus teman-teman jangan lupa tanda tangan di sini, mahasiswa tanda tangan di sini, isi tanggalnya. Terus yang ini berita acara sidang, ini baru per semester kemarin ya teman-teman. Mohon diisi lengkap, ininya pilih checklistnya tugas akhir, kemudian hari teman-teman sidang USTA, tanggal teman-teman sidang USTA, jam teman-teman sidang USTA, dan ruangannya kasih aja kode Google Classroom-nya. Mohon diisi, jangan dilewat ya teman-teman, dilengkapin. Terus NRP, nama, topik ini berarti judul TA teman-teman yang sudah final. Takutnya di sidang masih ada perubahan. Judulnya jangan seperti ini misalkan, kalimatnya ada yang dirubah. Nah kalau yang di sini, minta judul yang fix, yang sudah benar-benar judul TA teman-teman, judul TA Bahasa Indonesianya. KBK nggak usah diisi, nggak apa-apa, tapi Prodi tolong dipilih yang teknik informatika. Kemudian yang jangan lupa lagi nih checklist lulusnya. Ini tuh sebagai bukti bahwa teman-teman benar sudah dinyatakan lulus TA. Teman-teman nggak punya ini berarti jangan-jangan ustanya itu tidak lulus. Jadi checklist dilulus, minta tanda tangan kepada pembimbing. Ini masih... Nanti ini saya rubah dulu ya teman-teman, ini ada salah tulis. Ini harusnya ketua penguji, anggota penguji. Ini masih penguji 1, penguji 2, nanti saya perbaiki ini. Kemudian ini koordinator, teman-teman minta tanda koordinator, ketua program studi Pak Billy, dan dekan Pak Teddy Markus. Ya, ini yang harus diisi lengkap. Terus ada kewajiban teman-teman bikin paper. Tadi ada ya paper, poster, CV, video. Nah ini yang paper dulu. Yang paper formatnya ada di folder final. Folder final, kemudian ada folder format paper. Ini linknya teman-teman bisa akses kalau mau dari folder final boleh juga, tapi ini sesuatu yang sama. Setelah itu teman-teman harus register, daftarkan diri teman-teman dan paper teman-teman itu ke strategi.itmaranatha.org. Tolong teman-teman konsultasi sama dosen pembimbingnya ya. Untuk penulisan nama penulis, nama pertama itu nama kalian. Nama kedua baru nama dosen tanpa gelar. Jadi hanya nama dosennya aja. Kemudian kalau ditanya alamat email dosen, teman-teman tolong cantumkan yang it.maranatha.edu ya. Seperti itu. Kecuali Bapak Ibu dosennya mau minta dicantumkan alamat email yang lain, ya silakan dikoordinasikan dengan Bapak Ibu dosen pembimbingnya. Setelah diupload, ya tunggu sampai statusnya oleh redaksi nanti di publish. Tapi untuk sampai TA ini teman-teman mah hanya upload aja. Jadi registrasi, kemudian upload ke strategi.it.maranatha.org gitu. Kemudian panduan untuk uploadnya juga sudah ada di folder format paper ini. Jadi silakan diikuti panduannya. Mudah-mudahan benar setelah teman-teman ngupload nggak ada
banyak-banyak revisi gitu ya. Karena kalau sampai ada banyak-banyak revisi, setelah teman-teman wisuda pun redaksi akan tetap minta untuk teman-teman revisi papernya seperti itu. Jadi koordinasikan saja dan ikutin formatnya ya, format papernya. Kemudian teman-teman juga diminta untuk membuat poster. Nah, panduan poster ada di folder ini, di folder final. Ya, harus landscape, ukurannya berapa, seperti itu. Terus logo Maranatha di mana. Jangan bikin format sendiri ya teman-teman, karena ini supaya sama dengan yang lainnya. Jadi standar gitu ya. Logo Maranatha ada di mana, itu teman-teman ikuti di panduannya. Terus CV, untuk CV boleh ngikut ke panduan yang di kelas Kapita Selekta atau mau bikin CV sendiri juga bebas. Formatnya 2 sih, DOC sama PDF. Kadang-kadang ada yang bikin CV online gitu ya. Ya silakan aja di-upload. Berarti PDF sama JPEG mungkin filenya seperti itu. Takutnya nggak ada DOC-nya. Kalau di copy paste ke DOC malah jadi hancur ya tampilannya. Yang pasti itu ada dalam 2 file sih. Terus teman-teman juga diminta untuk membuat video TA. Nah, video TA ini mohon dibuat yang bagus ya teman-teman, karena ini biasanya untuk pihak eksternal. Video TA dan video exit interview ini sesuatu yang terpisah, beda. Kalau video TA ini adalah ringkasan TA-nya teman-teman. Benar-benar versi ringkasnya banget, yang bikin orang paham teman-teman tuh TA-nya bikin apa. Kalau video exit interview biasanya kan ada di habis terakhir sidang tuh ditanya-tanya gimana kesan-pesan berkuliah gitu ya. Ada masukan nggak dan sebagainya. Nah itu silakan teman-teman rekam ulang untuk jadi video exit interview. Jadi kesan-pesan teman-teman selama kuliah di Fakultas IT. Silakan diceritakan dengan baik ya. Buat secara kreatif dengan konten yang baik sehingga dapat dipublikasikan karena biasanya diminta untuk pihak eksternal sih. Kemudian durasinya berapa lama? Durasinya kurang lebih 5-10 menit lah teman-teman ya. Mohon diawali dengan perkenalan diri mahasiswa, tampil ya teman-temannya, tampil seperti video-video sidang seperti kita yang udah diminta ya. Mahasiswanya tampil di awal atau tampil di awal dan di akhir seperti itu. Terus tentang format, kalau bisa sih meskipun teman-teman rekaman pakai handphone, jangan potret ya teman-teman. Kalau potret tuh kalau buat Instastory sih bagus gitu ya, tapi kalau untuk seperti di YouTube, kemudian dilihat di komputer yang lebih besar gitu ya, itu kurang baik, kurang bagus gitu kalau potret. Teman-teman tolong videonya landscape ya, jadi bisa lebih gede gitu view-nya. Seperti itu. Terus setelah semuanya dibuat, teman-teman checklist diri sendiri. Checklist diri sendiri di hasil karya TA ini. Silahkan diklik. Nah, di sini tolong periksa lagi kelengkapannya. Saya tidak akan tuliskan judul teman-teman, meskipun saya punya datanya. Teman-teman tulis ulang, periksa lagi huruf besar, huruf kecilnya, semuanya pokoknya dari teman-teman. Ya, kemudian nama dosen juga silakan teman-teman boleh ambil dari link 2 ya, ada master data pembimbing penguji. Tolong diperiksa, dilengkapi, mana yang sudah selesai, tolong dikasih status dan gitu ya, sudah upload kayak gitu. Itu adanya di link ini. Yang sangat penting adalah untuk judul TA di hasil karya TA ini, teman-teman diminta dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Hurufnya itu akan menentukan transkrip teman-teman. Jadi prodi itu minta judul TA teman-teman Indonesia Inggris itu dari data ini. Jadi data ini itu sangat penting. Jangan disingkat, jangan diperpendek. Biasanya sih nggak boleh lebih dari 10 kata atau 12 kata gitu ya untuk judulnya. Nah itu tolong teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman bikin huruf gede semua, itu bukan aman sih sebenarnya, jadi bingung. Nanti pas di transkripnya teman-teman huruf gede semua. Atau jadi huruf kecil semua. Jadi benar-benar sangat diperhatikan, jangan sampai salah ketik. Kesalahan penulisan tidak dapat direvisi lagi setelah transkrip tercetak. Nah, ini sudah pernah kejadian, makanya saya dan Bu Adelia catat di sini. Jadi jangan sampai salah huruf.
Misalnya teman-teman nulis yang, Y-nya pakai gede gitu ya, Y gede. Terus dan D-nya gede ya. Teman-teman perhatikanlah kaidah penulisan bahasa Indonesia seperti itu. Ini dulu saya suka kasih judulnya, tapi yang sekarang kita hapus. Jadi benar-benar judul murni dari teman-teman, ketikan dari teman-teman. Ini nggak ada ya. Kemudian pengisian Google Sheet ini paling lambat juga 5 Juli. Tapi mohon jangan di 5 Julinya. Ini adalah batas lambat pisan. Karena saya juga butuh waktu untuk ngecek inputan teman-teman. Jadi bersyukur buat teman-teman yang sudah selesai USTA, ayo dicicil. Karena yang harus dikumpulkan nggak sedikit gitu ya, yang di akhir ini. Cukup banyak dan pihaknya bukan cuma ke saya, tapi juga ke perpustakaan. Seperti itu. Nah, setelah ini saya akan minta nilai kan ke dosen-dosen, kemudian hitung nilai. Data ini akan ditutup, teman-teman udah nggak bisa edit lagi. Jadi mohon bantuannya supaya teman-teman perhatian sama data sendiri gitu ya, data dirinya sendiri. Seperti itu. Yang sudah ada di sini namanya itu listnya Ocin, Alex sama Stefanus yang sudah USTA. Nanti saya tambahkan Kelvin dan Tommy yang hari ini USTA. Kemudian setelah beres semuanya nilai TA teman-teman keluar. Nah, mohon rajin banget perhatikan baa.maranatha.edu. Karena setelah itu tuh kan tugas saya selesai kan. Tugas untuk di mata kuliah TA sampai nilai teman-teman keluar tuh selesai. Nah, teman-teman harus perhatikan info dari prodi, info dari universitas, terutama sih yang ada di baa.maranatha.edu. Suratnya sudah saya input di folder kita di link 1. Yang surat yang tadi yang ada tulisannya November, wisuda November 2021. Nah, itu tuh terkait dengan alur pendaftaran wisuda, cara pembayaran wisuda, jadwal pengambilan ijazah, toga, dan buku wisuda, ketentuan foto ijazah, ketentuan wisuda dan ijazah, rekap info wisuda November 2021, poster info lulusan dan wisuda, sama poster ketentuan foto. Nah, ini yang teman-teman beberapa kali kan ada yang tanya, Ci, fotonya background-nya harus apa dan sebagainya. Kalau yang sidang sih masih bebas pas foto teman-teman. Tapi kalau yang udah urusannya dengan wisuda, teman-teman tolong ikutin ketentuan yang dari universitas. Itu aja paling teman-teman yang harus diperhatikan. Harusnya sih semuanya sudah lengkap ya. Yang surat wisuda itu ada di sini. Yang ini, SRT wisuda November 2021. Itu semuanya sudah lengkap. Saya buka, sudah ada. Dan mungkin karena kita nggak ada pertemuan lagi, terbatas. Nah, yang ini ya teman-teman, surat wisuda 2021. Apakah masih tampil di teman-teman PDF yang surat wisuda November 2021? Nggak ada, Ci. Nggak keluar deh saya. Oh, belum ya? Yang ini teman-teman. Coba saya double klik lagi. Apakah ada suratnya? Ada sih. Ada. Nah, ini teman-teman ya, ada 8 poin. Nih, harus diikutin. Alur bagi yang ikut wisuda. Gimana nih alur yang wisuda? Berarti mahasiswa menyelesaikan semua kewajiban. Pendaftaran online-nya lewat apa? apps.maranatha.edu. Ya, batasnya tanggal berapa? Kemudian setelah login, lakukan sesuai dengan tahapan pendaftaran yang ada di internet. Kalau tidak, berarti kalau nggak bisa daftar, berarti harus ngecek ke prodi. Nah, teman-teman untuk supaya teman-teman bisa mengakses ke wisuda online ini, teman-teman tuh harus ditetapkan statusnya sebagai lulusan. Kalau saat ini sih teman-teman statusnya mahasiswa aktif, jadi pasti nggak bisa mengakses ke wisuda. Nah, prodi itu punya tanggal yudisium. Jadi ada rapat yudisium yang menentukan semester ini tuh siapa aja yang lulus dan akan wisuda, dan sudah selesai semua administrasinya. Jadi pengisian ke website ini baru bisa setelah prodi memindahkan status mahasiswa dari status teman-teman dari mahasiswa jadi lulusan, jadi alumni.
Nah, setelah teman-teman dipindahkan status dari mahasiswa jadi alumni, teman-teman udah nggak bisa ngisi lagi portofolio. Jadi portofolio itu teman-teman yang sudah USTA sih terpenuhi ya portofolionya lebih dari 301. Nah, buat teman-teman yang sudah yang misalnya saat ini belum memenuhi 301, setelah status teman-teman dipindah dari mahasiswa jadi alumni, itu udah nggak bisa ngisi lagi portofolio. Gitu. Jadi teman-teman pastikan portofolionya udah terpenuhi, terus siap-siap untuk ngisi milih kegiatan yang mau dimasukkan ke dalam SKPI seperti itu. Kemudian setelah itu teman-teman akan dapat namanya form akhir masa studi, FAMS. Ini dapatnya dari isian website ini. Dicetak, kemudian ditandatangani, tanda tangannya di atas meterai 10.000, kemudian ada syarat-syarat di situ tolong dilengkapi. Setelah itu FAMS dan persyaratannya harus dikumpulkan ke prodi. Boleh teman-teman kalau misalnya di luar kota boleh pakai paket, silahkan aja. Ditujukan alamatnya ke Fakultas IT. Setelah itu udah diterima sama prodi, sudah ada berkas-berkasnya, teman-teman lakukan pembayaran wisuda. Terus bukti-bukti pembayaran semua tolong disimpan karena itu digunakan untuk mengambil tanda terdaftar wisuda, undangan gladi resik dan wisuda, sama ngambil toga. Terus teman-teman nanti ikut gladi resik dan melaksanakan wisudanya. Kalau teman-teman yang tidak ikut wisuda gimana? Kalau yang tidak ikut wisuda berarti setelah menyelesaikan semua kewajiban, teman-teman tetap buka websitenya juga. Kemudian setelah itu ikutin tahapan, tapi milihnya yang tidak wisuda ya. Sama, ada FAMS-nya, form akhir masa studi, ditandatangani, dikumpulkan, tapi nggak ikut prosesi wisudanya, seperti itu. Cuma nanti tinggal ke kampus tanda tangan ijazah aja. Kemudian ini untuk pembayarannya, silakan mau pakai BCA, BNI, NISP, silakan ya. Ada seperti teman-teman bayar kuliah biasa, tapi baru bisa bayar juga setelah teman-teman dinyatakan sebagai alumni sih, statusnya lulus. Lalu untuk yang ikut wisuda, kapan jadwal ngambil ijazah, toga, dan buku wisuda? Nah, untuk Fakultas IT sih di 3-4 November buat pengambilannya. Terus ukuran toga, teman-teman perhatikan, ya karena toga yang sudah diinput nggak bisa ditukar dengan ukuran lain. Jadi silakan teman-teman di rumah pakai meteran sendiri ukur. Kira-kira panjangnya mau yang berapa. Seperti itu. Kalau perlu custom, harus segera info. Ya, harus segera info. Kalau misalkan ternyata kurang besar gitu ya. Itu harus segera info. Boleh info, karena nanti teman-teman itu ada grup wisuda. Ya, itu gabungan antara IF dan SI. Tadi saya sudah invite Stefanus, Ocin, dan Alex ya, yang sudah masuk di grup. Nanti saya tambahkan yang lain yang sudah USTA. Jadi kalau perlu custom, tolong segera info supaya nanti diurus ke universitas. Kemudian ini ada ketentuan foto untuk FAMS, ijazah, dan buku wisuda. Diminta lihat lagi website, tapi di sini juga ada ya. Kalau pria harus seperti apa, wanita harus seperti apa. Minta tolong disesuaikan, dibaca lagi. Kemudian ini info-info yang terkait dengan wisuda. Ya. Untuk nama, teman-teman pastikan namanya sesuai dengan akte lahir ya, teman-teman. Jangan sampai salah ketik nama, seperti itu. Kemudian ini tanggal-tanggal, tuh kapan wisuda yudisium kira-kira ya. Yudisium kira-kira itu 16 Juli. 16 Juli itu berarti minggu depannya setelah saya menyerahkan nilai ke prodi itu sudah harus yudisium prodi. Seperti itu. Nah, untuk biayanya, wisuda kita kan sarjana ya. Kalau teman-teman mau ikut wisuda online, itu biayanya 600.000. Kalau wisuda offline, yang entah kapan pelaksanaannya, teman-teman bayar 800.000. Kalau tidak ikut wisuda, nggak ada biaya ini ya, teman-teman. Terus ini biaya wisuda itu termasuk apa aja, sudah ada juga di sini.
Nah, ini yang tentang ini ya, tentang wisuda, teman-teman hubungi ke sini. Kalau misalnya ternyata toga butuh ukurannya lebih besar, butuh di custom. Nah, ini teman-teman ada info-info nomor kontak yang bisa dihubungi. Kemudian kapan sih pelaksanaan wisudanya? Nah, di sini sudah ada posternya. Wisudanya itu kita belum tahu ya, shift 1 atau shift 2. Atau udah ada infonya di atas tapi kelewat. Yang pasti tanggalnya itu sekitar 20 sama 27 November. Nih ya. Ini posternya, teman-teman bisa lihat. Terus ketentuan foto juga ada ketentuannya di sini. Ini yang untuk di buku wisuda dan ini yang untuk di ijazah seperti itu. Ini silakan diikuti. Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Nanti video ini diupload ke CLS kan, Ci? Ya, diupload seperti biasa. Oke. Takut ada yang kelewat ya. Iya, Ci. Tapi kadang-kadang juga butuh link-linknya kan kalau dari video susah, jadi slide-nya udah ada di CLS ya di pertemuan hari ini. Oke, makasih, Ci. Terus di instruksi yang di Classroom juga udah ada, tapi itu beberapa kali ngulang sih, ya cuma supaya teman-teman tinggal klik gitu. Bisa pusing, sebenarnya apa aja sih? Nah, itu sudah saya rangkumin di yang slide. Jadi buat sekarang mah lengkapi yang di Classroom dulu aja kali ya, Ci ya? Ya, lengkapin yang di Classroom. Kalau ngikut mana sih panduannya? Nah, itu yang ringkasnya itu kan udah di slide. Oke, Ci. Paling ini, ngingetin sekali lagi yang ini aja. Yang harus dipenuhi dua ini ya, dua assignment ini. Isi assignment-nya yang diminta tuh intinya ini dan ini. Nah, supaya nggak pusing gitu ya. Seperti itu. Begitu butuh paper, apa sih paper? Oh, cari di folder final. Nah, ini saya udah ringkasin juga paper. Ini format paper ya. Seperti itu. Buat ngebantu aja sih kadang-kadang perlu versi ringkasnya. Tapi nerima apapun di email dari perpus itu teman-teman jangan hapus-hapusin ya, masih butuh gitu. Kan ada banyak yang diterima dari perpus juga. Apa sih yang diterima dari perpus? Nih, perpus udah bantu kita untuk ada di sini. Contoh ini ya. Ci. Ya, silakan, Cid. Waktunya tinggal 2 menit lagi, Ci. Bising kepotong, Ci. Ya, nggak apa-apa, dikit lagi. Yang ini teman-teman, surat dari perpus. Nah, contohnya ya. Yang harus teman-teman terima tuh ini, bukti serah terima file. Yang ini nih, bukti serah terima file TA. Kalau tadi kan KP ya. Terus yang ini sumbangan. Terus yang ini bebas perpus. Jadi ada 3 teman-teman. Ini bukti serah terima file, buku, sama bebas perpus. Jadi yang folder yang ini harus ada 3. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Belum, Ci. Jadi dilengkapi ya penyelesaiannya. Karena kita nggak ada pertemuan lagi, jadi teman-teman mandiri, dilengkapi sesuai dengan instruksi, mohon dibaca. Terus info-info lain yang terkait BAA, kemudian perpustakaan, itu juga mohon dicek dan diisi dilengkapi. Itu aja. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup pertemuannya. Sampai ketemu di 5 Juli di assignment yang di Classroom ya untuk penyelesaian TA. Terima kasih.